Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Jalla Rahman. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي عن الأعمش سمعت أبي عاصم أبي صالح عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ وإن تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني ماشيا أتيته هرولا. من يحفظ يلا اقرأوا. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Umar bin Hafs hadasana Abi hadasana Al-Amash an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala anna inda zanni 'abdi bi wa anna idza zakarani fa in zakarani ila nafsi zakartu fi nafsi wa in zakarani fi mala'i zakartu fi mala'in ghairi minhum تقربت إلي بشبر تقربت إلي ذراعا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Umar bin Hafs hadasana Abi hadasana Amash sami'tu Aba Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala anna inda zanna 'abdi bi wa ana ma'ahu dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamsi ataituhu harwalah. Di kitab tafsir ditambah wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, maka di antara mereka orang-orang kufar yang kuat bersekongkol membuat collaboration, maka mereka membunuh kaum muslimin, genocide dari kaum muslimin yang terbantai dan sebagainya. Tetap Nabi mengatakan kilahuma aisar, keduanya itu masih lebih mending daripada azab dari Allah. Maka tidak, Nabi di dalam ayat yang terakhir mengatakan a'udzu biwajhi, karena di sini lebih ringan. Maka di sini poin pendalilannya, di saat membaca ayat adab dari atas yang dahsyat langsung dari Allah, a'udzu biwajhi, dan dari adab yang datang dari bawah seperti
banjir bandang, earthquake, zalazil, tsunami, ataupun gunung meletus, eruption. Maka ini semuanya datang dari bawah, bukan dari atas. Maka Nabi pun mengatakan a'udzu biwajhik. Kenapa? Karena dua perkara ini datang dahsyat dari Allah. Adapun setelah itu awyal bisakum syi'an, atau dikumpulkan musuh-musuh kepada kalian, maka Nabi mengatakan hada aisar. Maka ini lebih mudah. Maka ini makna dari hadis secara eksplisit. Maka di dalam hadis ini kita mengambil faidah yang berhubungan dengan kitab tauhid. Mana wajudalalah minat tarjimah. Dari tarjimah kitab tauhidnya itu apa? Apakah adab Allah perih dan pedih? Atau apa? Jawabnya penetapan sifat wajah untuk Allah. Maka di saat Nabi mengatakan a'udzu biwajhik, wajah diidhafahkan ilaik, domir kepada Allah. A'udzu biwajhik, aku berlindung kepada wajah kamu. Maka wajah diidhafahkan kepada Allah menjadi sifat wajah Allah Jalla wa'ala. Maka wajah Allah barakallahu fikum dari sifat zatiyah. Maknanya sifat yang terus menerus bersambung dengan Allah. Tidak suatu hari Allah tidak berwajah, atau Allah kehilangan wajah, iya dan billah. Maka dia sifat dzatiyah seperti ar-rahmah, seperti al-ilm, seperti tangan, kaki, terus menerus bersama Allah. Adapun dari contoh fi'liyah seperti yang telah kita lalui, an-nuzul, Allah itu turun. Maka disifatkan di hadis ila sama'i dunya fi sulusil akhir minal lail, di setiap malam sepertiga terakhir. Maka ini fi'liyah. Dan yadhaqullah, Allah ketawa. Dan sifat marah, ghadiballah, dan yang lainnya sifat fi'liyah. Adapun wajah sifat dzatiyah yang terus bersambung kepada Allah. Dan pendalilannya di Al-Quran banyak, seperti di dalam Luqman dan juga di dalam pendalilan Imam Al-Bukhari di dalam tarjimah, di mana beliau menyebutkan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Dan di sana masih banyak ayat-ayat yang lain, seperti di antaranya Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ibtigha'a wajhi rabbihim, poin pendalilannya wajhi rabbihim. Maka wajhi, wajah, idhofah, mudhaf ila rabbihim, diidhofahkan kepada Rabb mereka, maka menunjukkan wajah Allah. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Ibtigha'a, keinginan mendapatkan wajah Allah. Maka ini pun dari ayat-ayat tentang permasalahan pendalilan wajah untuk Allah. Maka kita mempunyai 4 ayat. Adapun pendalilan di dalam hadis, di antaranya hadis ini. Di saat Nabi membaca surat Al-An'am, maka dikatakan bahwa Allah mampu untuk memberikan adab kepada kalian, min fauqikum a'udzu biwajhi wa min tahti arjulikum a'udzu min wajhi. Aku berlindung kepada Allah dari wajahmu, wahai Allah. Maka ini poin pendalilan di dalam hadis yang kita bahas ini. Dan pendalilan di dalam hadis-hadis yang lain juga masih banyak. Seperti kisah tentang 3 orang Bani Israel, yang mana mereka berjalan-jalan kemudian masuk kepada gua dan ditutup oleh Allah gua tersebut dengan batu yang besar.
Maka di antara mereka mengatakan, kita meminta dan berdoa kepada Allah, Allah membukakan jalan untuk kita agar kita kembali kepada keluarga kita, maka sebutkanlah amal-amal kalian yang paling kalian ikhlaskan di sisi Allah. Maka akhirnya disebutkan dari amal-amal, dan di saat menyebutkan amal-amal disebutkan Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi. Maka wahai Allah, jika dulu aku melaksanakan amalan yang saya merasa sangat agung ini, tujuannya ikhlas untuk mendapatkan wajah-Mu wahai Allah di hari kiamat, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Syahidnya mereka menyebutkan, jika aku melaksanakan amalan ibtigha'a wajhik, untuk mengharapkan wajah-Mu wahai Allah, maka keluarkanlah. Ini pun pendalilan ibtigha'a wajhik, muttafaqun alaih, dari Ibnu Umar. Dan begitu pun hadis Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Sa'ad ibnu Malik, di saat dia Nabi menziarahi Sa'ad yang sakit keras, dan dikatakan innaka lan takhallafa fata'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa azdadta bihi darajah wa rif'ah. Maka jika kamu melaksanakan amal-amal soleh untuk mengharap wajah Allah ikhlas, maka apa faedahnya kecuali azdadta bihi darajah wa rif'ah. Allah akan meninggikan derajat kamu dan kemuliaan kamu. Jika kalian ingin mulia di dunia, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, maka ditinggikan derajatnya juga agar melaksanakan amal soleh untuk wajah Allah saja. Maka dari pendalilan hadis yang kita sebutkan tadi, terutama di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, maka berpendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah ijma'an isbat sifatul wajh, seperti disifatkan oleh para ulama. Ibnu Khuzaimah di kitabnya Tauhid, maka disebutkan fanahnu wa jami' ulama'ina min ahli al-Hijaz wa Tihama wal Yaman wal Iraq wa Syam wa Misr madhabuna ana nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsihi thumma dzukira biwajhillahi, maka menetapkan wajah Allah. Wa kadzalika qala Ibnu Mandah fi kitabih Tauhid aidan, wa min sifatillahi jalla wa ala wasafa biha nafsahu kullu syai'in halikun illa wajhahu, wa qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka Ibnu Mandah di dalam kitabnya Tauhid pun menyebutkan seperti ini. Dan begitu pun Al-Asfahani di dalam kitabnya Al-Hajjah, di dalam ucapan Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram isbat wajhillah, maka dia pun menetapkan wajah Allah. Dan begitu pun Ibnu Jarir di tafsirnya, di saat membaca wa yabqa wajhu rabbika, maka dia mentafsirkan bahwa kita harus menetapkan wajah Allah Jalla wa'ala. Maka ini pendalilan dari para ulama tentang penetapan wajah untuk Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada sanad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa huwa Abu Raja al-Baglani. Abu Raja al-Baglani fi tabaqah yang asyirah, ke-10. Maka mereka orang-orang yang paling banyak meriwayatkan dari itba'at tabi'in. Dan di kelompoknya satu tabaqah dengan Imam Ahmad, Musaddad ibnu Musarhad dan yang lainnya.
Maka kebanyakan di Tabaqah Asyirah dari yang paling masyhur guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Karena Al-Bukhari di Tabaqah yang ke-11. Dan Qutaibah bin Sa'id derajatnya di atas dari Siqah. Berkata Ahmad Ibnu Hanbal usniya alaih, maka dia itu telah dipuji. Dan berkata An-Nasa'i siqatun saduq. Ahmad Ibnu Syu'aib An-Nasa'i mengatakan siqatun saduq, maka ini di atas derajat siqah. Kemudian Imam Ibnu Hibban pun di dalam kitabnya As-Siqat memuji dia minal mutkinin fil hadis wal mutabahirin fis sunan. Dia termasuk orang-orang yang mutkin di dalam ilmu hadis dan bagaikan lautan di ilmu sunnah Nabi. Dan berkata Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, pemilik kitab Al-Mustadrak, siqatun ma'mun, bahwa dia adalah siqatun ma'mun. Maka ini pendalilan bahwa para ulama telah sepakat menjadikan Abu Raja Al-Baglani Qutaibah bin Sa'id sebagai rawi di atas siqah. Kemudian meriwayatkan dari Hammad Ibnu Zaid, wa huwa Hammad Ibnu Zaid Ibnu Dirham Al-Jahdami Al-Basri. Maka beliau barakallahu fikum